Itu Paulus. Dia berdiri dengan tubuh yang hancur karena Tuhannya. Tapi dia sangat tahu, dia baru hancur tubuhnya, tapi Tuhannya yang dari sorga datang ke dunia, mati bagi dia. Tidak ada sisa yang Tuhan berikan padanya. Ketika Tuhan Yesus datang, lahir di kandang, hidup menderita, mati. Tidak ada sisa. Tuhan tidak kembali ke sorga ketika masih ada sisa dalam hidupnya. Enggak ada, semua selesai. Dia bilang, sudah selesai. Tidak ada sisa. Dan Paulus bilang, ikutilah aku karena aku pengikut Kristus. Ikut aku juga hancur karena Tuhan. Maka engkau Timotius, kuasai dirimu. Tetap ada di jalur. Kalau engkau sudah melangkah menuju sana bersama-sama dengan Tuhan, jaga dirimu. Kuasai dirimu di sana. Sama-sama berjalan di jalur itu. Ada orang juga berjalan di sampingmu di jalurnya karena melayanimu. Berusahalah menjaga dirimu. Fokus ke depan. Lihat Tuhanmu. Jangan lihat dunia. Karena kalau lihat dunia engkau akan lupa. Ketika Tuhan Yesus bilang, tinggalkan apa yang kau kasihi. Bahkan jika kasihmu kepada ibu bapamu lebih daripadaku, engkau tidak layak. Kalau engkau mengasihi istrimu, anak-anakmu lebih daripadaku, engkau tidak layak. Cuman aku saja. Berjalan bersama. Kuasai dirimu Timotius dalam segala hal. Sabar menderita. Kuasai diri, sabar menderita. Baru Paulus bilang, lakukanlah tugas pelayanan. Berdirilah Timotius di sini, lihat di mana engkau akan pergi. Ada Tuhan di depan sana, tatap Tuhan di sana, jaga dirimu seperti itu. Dan kalaupun engkau menderita, dan saya tidak percaya orang dengan Tuhan menderita. Saya nggak percaya. Yang saya percaya adalah kalau orang dengan Tuhan tapi lihat keluar. Jadi gini, melihat Tuhan tapi di dunia ada dunia, lalu mata mulai berpaling ke kanan atau ke kiri. Di situ mulai menderita. Aduh, kenapa saya tidak sama kayak dia ya? Kenapa saya harus menginjil? Dia nggak menginjil, dia cuma duduk, dia kasih uangnya untuk penginjilan, itu dia masih bisa mondar-mandir di sana. Tapi kok saya nggak bisa ya? Mulai ada rasa menderita di situ. Kalau berpaling dari Tuhan, di situ penderitaan. Karena Paulus bilang, darahku sudah mulai tercurah. Saya cuma tahu ada titik-titik darah di belakang saya, tapi saya tidak akan lihat titik-titik darah itu. Saya lihat di depan sana, Tuhan saya yang pernah berdarah, sekarang dalam kemuliaan menanti saya. Dalam kemuliaan menanti saya, dan saya berjalan. Saya telah mencapai garis akhir. Oh saudara, enak sekali kalau dari luar rumah, pulang rumah lalu udah dekat. Kalau kita punya anak kecil, lalu dia mulai teriak, papa pulang ya. Itu rasa senang sekali ya. Senang sekali ya. Ketika saya memutuskan untuk pergi dan saya bilang saya tidak akan kembali ke rumah. Ketika saya akan pergi menginjil. Satu waktu saya harus pulang ke rumah. Karena mama saya meninggal. Saya harus pulang. Sebelum meninggal dia sakit dan minta saya pulang. Dan saya pulang. Saya senang ketika saya masuk di kamar, dia sedang sekarat. Tapi di matanya terbuka sedikit, lalu dia senyum ke saya. Pulang anak. Saya bilang belum. Saya belum pulang. Dia lihat saya dan senyum. Itu saya lihat senyum mama saya. Saya lihat manis sekali. Dia lihat saya dan dia bilang, pulang anak. Saya bilang belum. Mama yang akan pulang. Dia bilang iya. Mama akan pulang. Mama akan ke Tuhan Yesus. Kamu tinggi. Itu saya pulang. Bangga sekali saudara pulang ketemu dengan orang yang dikasihi ya. Tetapi kalau Paulus dia bilang di sana, saya tidak ada yang sambut saya. Saya tidak punya istri, saya tidak punya anak-anak. Saya cuma lihat Tuhan di sana. Dan dia sedang menanti saya seperti ini. Seperti yang saya katakan kepada saudara ketika kepada Stefanus dilontari batu, dia melihat ke surga dan Tuhan sedang begini padanya, sedang mengangguk, bilang bagus anakku, sangat bagus.
Engkau tidak sakit, rasa sakit batu yang menimpa engkau itu karena engkau melihat aku di sini. Darahku mulai dicurahkan. Aku telah mencapai garis. Ada mahkota, Pak. Tidak mungkin orang yang melayani Tuhan tidak dihargai Tuhan. Kalaupun tidak dihargai nggak masalah kan? Yang penting bisa bersama Tuhan. Seperti itu. Kalau kita ketemu dengan orang yang kita sayang lalu dia bawa sesuatu, nggak apa-apa ibu, nggak usah bawa itu. Yang penting ketemu dengan ibu saya sudah senang kan gitu. Dengan Pak Aritonang saya minta maaf waktu datang. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma taruh air aqua di situ. Ini Pak, saya cuma punya ini. Seorang hamba Tuhan ini saya. Sebenarnya ada banyak Pak, tapi masih di Indomaret. Harusnya Coca-Cola, tapi Alkitab bilang kalau engkau memberi secangkir air putih kepada hamba Tuhan, engkau akan diberkati. Jadi nggak boleh Coca-Cola Pak. Enak sekali kalau ada yang bilang, saya akan beri sesuatu pada Tuhan Yesus ketika dia suruh murid-murid jadikan semua bangsa. Pergi beritakan firman. Timotius pergi, dia nggak bilang gini ke Timotius, nanti kamu dapat mahkota. Enggak. Dia bilang, saya dapat mahkota karena saya sudah sampai di garis akhir. Artinya kamu Timotius bertarung terus sampai akhir baru bisa bilang, aku telah mencapai garis akhir, sekarang tersedia bagiku mahkota. Ini belum jalan sudah pikir mahkota. Coba kalau orang diterima kerja, dapat panggilan, lalu apa itu? Mulai bicara tentang gaji, BPJS kesehatan ada, pensiun ada, kan gitu ya. Gaji berapa? Kalau hamba Tuhan Pak, ya, Bapak mau melayani itu? Iya. Lalu datang ke sinode atau kemana bilang begini Pak, kalau Bapak pergi, ya kami cuma bisa beri 15 juta per bulan. Nggak apa-apa Pak. Bapak bilang 15 juta tapi di mana? Tapi tinggalnya sana, di Australia. Tapi begitu. Paulus bilang, lakukan ya, Timotius. Kenapa? Karena di bagian terakhir itu dari ayat 9 sampai 18, karena ada orang lain. Kita sudah bahas juga beberapa orang lalu. Ada orang yang datang, tetapi ada juga yang yang tadi begini. Kalau engkau pergi memberitakan Injil, di situ dikatakan Tuhan menjagamu. Itu di ayat yang di sini di ayat yang ke-18 kalau di atau di ayat 17 sampai 18 ya. 2 Timotius 4 ayat 17 dan 18. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ada teman-teman yang dulu bersama-sama tapi pergi. Bahkan ada Alexander kan yang saudara baca itu kan, yang mencintai dunia. Ada orang yang tugasnya cuma ganggu orang beritakan Injil. Ada orang yang senang sekali ganggu orang memberitakan Injil. Dia nggak ganggu orang lagi menginjil. Lalu banyak tadi Pak Rory lagi menginjil, lalu ada orang bro, ya apa? Enggak begitu. Tapi sudah diinjili baru dia datang, mulai dia bilang begini. Sebenarnya sih yang tadi dia bilang itu benar. Cuma kan, nah sudah kalau udah begitu. Jangan dia ada maksud lain. Biasanya sih mereka begitu. Itu dari gereja mana ya? Suka begitu kan ya? Ada yang begitu kan? Alexander itu temannya. Ada yang jalan sama-sama, tapi setelah lihat dunia, yang saya bilang tidak fokus ke Tuhan, tapi lihat dunia jadi belok. Nah, yang paling masalah gitu, saudara. Kalau kita jalan seperti ini di sana, mata kita ke sana gitu. Tapi kalau mulai miring ke gini mata, jalan sudah miring, kita kira masih lurus. Ya kan? Itu Demas. Kalau ikut Tuhan menderita, saya bicara dengan Pak Aritonang. Nanti Pak Aritonang bagaimana kalau melayani? Saya cuma ikut Tuhan aja Pak. Kata-kata enak banget ya Pak. Lalu saya nggak mungkin Tuhan berkati saya Pak. Oh iya ya, nggak mungkin. Karena saya sudah diberkati Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkati saya, nggak pernah akan berhenti. Saya bilang ke Pak Aritonang, Pak, biasanya yang menyatakan diri kan kita, tapi istri kan kasihan. Saya lihat ibu, gimana ibu? Susah, tapi nggak bisa Pak. Kalau satu pergi melayani Tuhan, lalu saya tinggalkan, nggak bisa terjadi kan? Jadi yang paling menderita ternyata yang melayani Tuhan, teman di samping ya. Ya, suaminya berkhotbah, istrinya di sana ketakutan. Ini kalau dia salah ngomong mampus. Luruskan mulutnya.
arahkan dia, karena paling banyak siapa yang pada syukur Ibu Yosi ada di BSD ini, jadi dia nggak tahu. Kalau ini lalu saya mulai macam-macam, sini dia mulai kode dasar. Jangan sampai salah ngomong, aduh mampus, malu saya, ya kan? Saudara pernah nggak berdiri, bapak berdiri nyanyi di sini kencang, tapi fals. Istrinya bilang apa? Tambah kencang, dia kira disuruh dikasih semangat, karena istrinya, padahal istrinya udah ketakut, dia fals, dia fals. Akhirnya istrinya begini, baru dia sadar, oh, tapi istrinya makin kencang, dikira begini, padahal begini. Beda Pak, begini sama begini beda. Begini sini, nah, ini beda. Tegang, dan begitu tuh, ada orang yang ada di samping melayani Tuhan. Ketika pergi melayani lalu lihat, aduh, pas ketemu Paulus, luka ada di sini, badannya hancur, dia masih mulai mikir, ya, jadi apa laki-laki kalau sudah berantakan begini hidup? Mendingan tinggalkan, lebih mencintai dunia kan? Itu yang jadi. Tetapi kalau ibu bapak lihat di sini ada begitu banyak orang yang sangat setia. Kita sudah bicara tentang di ayat 11 itu. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Tetap pelayanan itu nggak pernah sendirian kan? Nggak pernah. Pasti ada orang. Saya bilang ke Pak Tonang, saya tahu Pak, ketika kita mau pergi menginjil, bukan kita yang mau pergi, tapi sudah Tuhan siapkan orang di sana dan tinggal kita pergi bertemu dengan dia. Siapa dia? Kita tidak tahu. Bukankah padi menguning, tapi bekerja sedikit. Sudah bekerja sedikit, malas lagi. Udah kalau sedikit tapi rajin masih bagus. Tuhan bilang, kamu lihat padi menguning, gandum menguning. Gandum menguning apa coklat? Ladang menguning artinya siap dipanen, tapi bekerja sedikit. Sudah sedikit, malas lagi. Tapi masih bilang gereja yang menginjil main ya, susah ya. Tetapi ada Lukas yang tinggal dan Markus. Lalu saudara perhatikan, ada hal yang kecil, tapi sebagai teman pelayanan untuk Timotius, sebagai teman pelayan bersama-sama dengan Paulus, saya suka sekali membahas ini, mempelajarinya. Seorang Paulus yang sudah, apa itu istilah kita di gereja, senior ya, sudah hebat sekali, tapi dia menghargai anak muda. Bagus ya pelayanan kayak gitu ya, memberi semangat kepada anak muda ya, dan bilang kepada dia, nanti kamu yang lanjutin ya pelayanan ini ya. Nanti ada seorang ibu gembala bilang pada saya, sebenarnya bagus sekali kalau ada orang mengerti bahwa ada yang menabur, ada yang menyiram, supaya jangan sampai ada iri hati di antara pelayan. Saya ketawa. Saya bilang, oh begitu. Bisa ya hamba Tuhan saling iri hati? Memang ada. Banyak. Iri apanya? Iri hati apa? Tapi ada yang suka begitu ya, mengucapkan sesuatu tanpa melihat, jangan-jangan ibu kali yang iri hati, bapak kali yang iri hati, tapi bapak tampilin begitu, ya kan? Jangan-jangan itu. Kalau Paulus enggak, dia bangga dengan orang yang ada di sampingnya dan peringatkan kepada orang lain hati-hati dengan dia, karena dia anti Injil, bukan saya. Saya nggak masalah orang benci saya, nggak apa-apa. Paulus bilang tidak ada masalah, tapi kalau dia membenci Injil, kamu hati-hati. Kalau dia bicara yang berbeda dengan yang Alkitab katakan, kamu hati-hati. Tetapi ada hal-hal yang kecil yang juga diantara teman pelayan itu saling memperhatikan. Itu di pelayanan. Saudara perhatikan, dia bilang gini, ayat 13. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Sederhana sekali ya, kenapa ya mesti tulis itu ya? Kan tadi begitu berat tugas. Jadi gini, ada tugas yang sangat berat. Ada tugas yang sangat berat, yaitu memberitakan Injil. Tapi Paulus masih bilang jangan lupa ya itu jubah dan perkamen ya. Jangan lupa ya. Kenapa? Karena perkamen itu penting bagi saya. Itu catatan-catatan firman Tuhan yang dia tulis atau yang dia baca tentang itu. Tolong bawa ya. Kenapa? Karena kalau saya sudah tidak ada, masih ada yang engkau bisa pelajari lewat tulisan-tulisan itu.
tolong bawa ya. Ada hal kecil di antara para hamba Tuhan yang bisa saling membantu. Cuma kecil, jangan lupa bawa jubah ya. Jubahku ini musim dingin, tolong bawa jubah ya. Sederhana sekali ya. Saudara pernah nggak? Kita sih bukan gereja gitu ya, tapi saya berharap sih jangan terjadi ya. Itu kalau nanti pendeta mau berkhotbah, ada yang penatua datang berdiri, taruh apa itu di situ? Pistola, lalu serahkan Alkitab. Tapi jangan terjadi di gereja kita ya. Seperti ada yang pelayan yang tinggi, yang lain rendah. Paulus bilang, ada hal yang kecil, tapi kalau engkau perhatikan saudaramu, itu juga adalah pelayanan. Karena ada satu yang akan sama-sama kita lakukan yang paling penting, yaitu beritakanlah firman Tuhan. Kita bisa beritakan firman Tuhan bersama-sama, tapi boleh nggak ada hal-hal kecil kita saling membantu? Saya bilang kepada saudara waktu lalu, Tuhan selalu mengutus dua-dua kan? Kenapa? Karena kalau satu menginjil, satu berdoa kan? Iya kan? Satu patah semangat, yang satu masih bisa kasih support kan? Iya kan? Bukan satu menginjil, satu kritik. Saya ketemu dengan teman seperti itu. Yang satu menginjil. Dia menginjil itu kayak Pak Rory tadi, Pak Onal. Gini Pak, Bapak mau tahu kan bahwa Tuhan sayang Bapak? Oh iya, kalau Tuhan sayang Bapak, dia mau Bapak di surga apa di neraka? Surga lah. Kayak gitu kan, surga lah. Oh jadi Tuhan mau Bapak ke surga? Iya. Bapak bisa ke surga nggak? Mau ke surga memang Bapak? Mau, bisa nggak ya? Ah itu terserah Tuhan. Ya kan, itu terserah Tuhan. Tapi kan Tuhan mau Bapak masuk surga itu. Jadi bukan terserah Tuhan dong. Tuhan bilang Bapak mau, Tuhan bilang Tuhan mau Bapak ke surga kan? Bukan terserah Tuhan kan? Masa terserah Tuhan? Tuhan mau Bapak ke surga? Berarti mesti terserah Tuhan dong. Kalau terserah Tuhan, Bapak berarti ke surga kan? Oh iya ya. Karena untuk ke surga kan mesti dia dari surga yang bilang, sini datang di surga. Kalau dia ada di surga, kalau dia nggak ada di surga nggak bisa bilang, sini ke surga. Orangnya bukan di surga, Tuhan saya ke surga, sini. Gitu kan? Lalu temannya kritik ke dia, loh nggak bisa, mesti berbuat baik baru masuk surga. Jadi ada orang sama-sama diutus menginjil, satu bicara benar, satu kritik. Ada loh begitu. Kamu salah, bukan begitu cara menginjil. Baju kamu salah. Untuk masalah yang begitu jadi masalah. Tetapi di sini kalau bisa ada barang-barang yang kecil, boleh nggak kita bersama-sama saling membantu supaya pelayanan ke depan berjalan bersama-sama. Lalu ada Alexander, saya tidak mau bahas itu. Ada orang-orang yang akhirnya yang memusuhi penginjilan, sudah biar aja mereka. Alkitab bilang Tuhan akan membalas mereka. Karena setiap anak Tuhan yang melayani Tuhan seperti yang Paulus bilang, dikatakan di situ di ayat 17 bagian terakhir, dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan yang akan lepaskan orang-orang yang melayani Tuhan dari pikiran-pikiran yang jahat, dari rencana yang jahat oleh dunia ini. Aku akan selalu disertai. Bahkan dia bilang, di bagian lain dia bilang, ayat 14, Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Saudara diam saja, fokus saja kepada Tuhan. Ketika ada yang lain mau berusaha mengerongrong saudara, berdiri saja, karena Alkitab bilang Tuhan akan membalas kepadanya. Gak usah balas kan? Di Roma kan bilang seperti itu. Berbuat baiklah kepada orang yang jahat padamu, seperti menaruh bara di atas kepalanya. Saya punya adik kecil, waktu itu masih kecil. Lalu kami pergi ke warung, beli sesuatu. Lalu itu bapak yang punya warung itu sayang sama adik saya. Dia bilang gini, Anita ambil aja permen. Ya ada permen di situ. Si Anita nggak mau. Dia nggak mau. Terus saya bilang ke dia, saya marahin dia, ambil. Dia disuruh ambil malah nggak ambil. Dia bilang, aku nggak mau. Terus dia bilang ke yang bapak yang punya warung itu, Om aja ambilin, bapak tolong ambilin. Jadi bapak ambil, kasih ke dia. Dia bukan gini tangannya itu, dua. Jadi kan kalau satu biasa kan gini, anak-anak ini dia dua. Setelah itu saya bilang, kenapa kamu nggak ambil tadi? Kak, kalau aku ambil tangan itu kecil, cuma bisa ambil satu. Tapi kalau Om itu ambil banyak. Gitu. Saya ngerti, oh iya ya.
Kalau kita berharap pada manusia, cuma kecil katanya. Tapi kalau Tuhan yang ngasih, pasti banyak kan? Sekarang dibalik. Kalau kita marah kepada seseorang, cuma kecil kan marah kita kan? Kalau Tuhan marah kepada dia, apa yang mau terjadi? Ya? Tuhan akan balas. Karena ada pelayanan, jadi ada penginjilan, ada pelayanan, ada perlindungan Tuhan, ada orang-orang lain di sekitar kita yang bisa sama-sama dengan kita, bisa juga tidak sama-sama dengan kita. Tetapi yang berikut adalah di ayat 19 sampai 22, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiforus. Ada orang lain di jauh sana. Pelayan temanmu dalam pelayanan ada di sana. Salam kepada dia. Engkau pergi, orang lain sudah meninggalkan saya, tapi orang lain juga sama-sama dengan saya. Engkau datang di sini sama-sama dalam pelayanan. Tetapi tolong sampaikan ini ya kepada saudara. Saudara lihat. Saudara pernah nggak kalau lagi ini titip salam ya buat ini ya, buat Om Hengki ya, kira-kira gitu ya. Mau kemana? Ke Balikpapan. Salam ya buat ini, sana enak ya. Dengar itu ya. Oh, saya berarti masih diingat ya. Dan Paulus tidak pernah melupakan orang yang pernah bersama-sama dengan dia dalam pelayanan. Paulus bilang di sini salam kepada Priska dan Aquila. Nanti saudara cek siapa tuh Priska dan Aquila. Suami istri yang berjuang habis-habisan dalam pelayanan di Efesus. Ya, Paulus tidak pernah melupakan orang-orang yang tidak lagi bersama-sama dengan dia, tetapi tetap setia dalam pelayanan di sana. Salam kepada mereka. Siapa yang saudara ingat yang dulu bersama-sama dengan saudara di pelayanan? Apakah saudara masih mendoakan? Kalau setiap hari saya kirim doa itu, ada keluarga-keluarga kan, lalu ada beberapa orang, saya berharap saudara mendoakan itu. Karena walaupun dia tidak tahu, saya mengasihi dia, tapi doakan dia. Salam. Erastus tinggal di Korintus, dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Sakit ya saudara kalau kita tahu ada saudara kita hadapi masalah, tapi saya tidak bisa melakukan apa-apa untuk dia. Untuk menginjil terpaksa saya harus tinggalkan orang yang saya kasihi. Untuk memberitakan Injil saya harus tinggalkan orang yang paling saya kasihi, walaupun dia juga dalam keadaan menderita. Kenapa? Karena saya mesti cari menyampaikan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Kadangkala seperti itu dalam hidup. Saudara tahu, Paulus kan menyembuhkan begitu banyak orang kan? Ya. Dia melakukan mujizat dalam penginjilan. Setiap kali penginjilan pasti ada mujizat terjadi. Entah itu kesembuhan, diberkati, materi dan sebagainya, selalu ada terjadi begitu. Tapi kali ini saudara lihat, Trofimus sakit di Miletus. Saya tinggalkan Trofimus sakit. Bagaimana saudara tahu saudara seiman, saudara lagi dalam keadaan sakit, tapi saudara minta maaf ibu saya mesti pergi, minta maaf pak saya mesti pergi. Bapak sabar di sini ya. Saudara tahu nggak kebutuhan dia apa? Apa kebutuhan Trofimus? Paulus, kenapa engkau tidak berdoa bagi saya supaya saya sembuh? Lakukan mujizat sekarang, bilang pada Tuhan Yesus, lakukan mujizat supaya saya sembuh. Paulus bilang tidak, kamu tinggal di sini dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena kamu harus seperti apa yang saya katakan kepada Timotius. Sabarlah menderita. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Jangan jadi orang percaya yang cengeng. Trofimus tinggal. Trofimus tidak menahan langkah Paulus untuk pergi, bahkan ditangkap dan dipenjarakan di Roma ketika dia menulis surat ini. Tapi dia tinggalkan dalam keadaan sakit. Jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Kalau untuk penginjilan, jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Kalau untuk melayani Tuhan, jangan jadi orang Kristen yang cengeng. Kalaupun kita mesti ditinggalkan dalam keadaan sakit, asal saudara kita pergi memberitakan Injil, pergi saja. Beritakan Injil saja. Saya akan diurus Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Semua pergi, tapi Tuhan mendampingi saya. Itu sebabnya dia tinggalkan di Miletus Trofimus dalam keadaan sakit, karena Tuhan akan mengurus dia. Saya tidak akan dapat mengurus engkau, Trofimus. Saya tidak dapat mengurusmu, tapi Tuhan akan mengurusmu. Tinggal dalam keadaan sakit di Miletus. Tugas kita banyak.
Kalau Tuhan menghendaki saya selesai hidup saya selesai. Kalau Tuhan menghendaki engkau selesai dalam hidupmu, selesai. Tapi kita harus tetap melayani Tuhan. Gak boleh jadi orang Kristen yang menghitung-hitung sakit. Gak boleh jadi orang Kristen yang cuma menghitung sakit, cuma menghitung kekurangan. Saudara tahu ada banyak sekali orang tidak mau pergi melayani karena dia merasa banyak sekali kekurangan. Saya adalah orang itu. Setiap kali berdiri di sini berdoa bersama saudara-saudara seiman, saya selalu bilang pada Tuhan, kami penuh dengan kekurangan. Kami tidak dapat Tuhan. Kalaupun jemaat menuntut kami sempurna dalam pelayanan hari ini, kami tidak dapat Tuhan. Tetapi saya tidak bermaksud mengatakan, jadi siapa yang sekarang merasa kekurangan, siapa yang tidak mampu jadi singer sini, siapa yang tidak mampu, kenapa? Kalau begitu gak usah ya, ibu ternyata penuh kekurangan, bapak ternyata penuh kekurangan, gak usah ya. Enggak, tidak, Tuhan saya kurang. Tapi di tangan Tuhan yang sempurna, saya tidak pernah menjadi orang yang kekurangan. Karena saya diberkati oleh Tuhan. Tidak. Kadang-kala lagi main musik, mati tuh keyboard. Tapi kita nyanyi aja terus kan, nggak tiba-tiba langsung diam. Banyak sekali kurang ya. Iya kan? Sakit sih terus. Tapi Paulus bilang tinggal ya, teman, tinggal ya. Saya harus pergi. Karena Tuhan bilang penjara menanti aku. Saya pergi, bukan duduk di istana. Tuhan sudah bilang kepada saya, penjara dan penderitaan menanti aku. Jadi kalau engkau menderita di sini, jangan engkau kira saya tidak menderita di sana. Kita akan sama-sama menderita, tapi kita harus berjuang sampai di garis akhir, dan Allah akan memberikan mahkota kepada kita. Itu pelayanan. Itu orang percaya. Ada panggilan, ada kebersamaan dengan saudara seiman, dan kalau ada masalah jangan berhenti. Kecuali itu dosa. Tetapi kalau dosa sekalipun datang pada Tuhan dan bilang pada Tuhan, saya berdosa, tapi jika engkau berkenan memakai hambamu, pakailah hambamu, biar orang yang akan menilai bagaimana hidup saya, tapi di matamu saya percaya saya bersih oleh darahmu yang kudus, mengampuni segala dosa saya. Saudara, di bagian terakhir dia bilang Tuhan menyertai rohmu. Kenapa? Kalau rohmu kuat, masih ingatkan kepada Petrus itu kan? Roh penurut daging lemah. Kalau rohmu kuat, itulah yang akan berhubungan dengan Roh Kudus kan? Itu kan yang berhubungan dengan Tuhan kan? Rohmu. Karena tubuh ini suatu kali akan hancur. Tetapi kalau dengan Tuhan, Tuhan menyertai roh. Karena ada kasih karunia di situ. Yang berikut saudara lihat dari apa yang kita bahas di 2 Timotius 4 ini, yaitu ketaatan, aturan. Paulus bilang begini, aku suruh ini ke Efesus. Jadi Kreskes telah pergi ke Galatia, Titus ke Dalmatia. Ayat 12, Tikikus telah kukirim ke Efesus. Sudah aku lakukan. Ada satu yang penting juga di dalam pelayanan, yaitu taatilah pemimpinmu kan. Paulus bertindak sebagai seorang tua bagi anak-anak rohani, dan dia mengatur. Saya senang beberapa waktu lalu ada hamba Tuhan, ada pemimpin kita datang di gereja ini, dan saudara-saudara dengan hati setuju melayani mereka. Kenapa? Kalau boleh, Ibu Bapak, pemimpin itu dihormati sebagai pemimpin, karena Tuhan yang menyuruh mereka. Ya, kalau boleh. Tetapi kalau nggak boleh, harus boleh. Nah, yang boleh cuma boleh. Ya. Paulus bilang, dalam keadaan sulit, sudah mau hampir mati, tapi dia masih ingat. Seperti dalam Korintus, pelayanan itu harus sopan dan teratur. Dia atur, nanti saya kirim ini ke Efesus, kamu tukar ya, dia ke Efesus, kamu datang sini ya. Dia atur kan? Itu organisasi kan? Itu keteraturan kan? Ada kan seperti itu? Tapi ada kerendahan hati dari Paulus ketika dia mau Timotius bersama-sama dengan dia. Bagus banget kalau ada senior, kalau kita bilang senior, lalu ada anak muda, lalu di sini kita sama-sama.
Kita teman sekerja, terima kasih kamu juga melayani Tuhan. Enggak begini, kamu itu berapa lama kamu melayani? Baru begini, kamu bisa berjuang. Tapi kalau kamu sudah lalu lihat, nah baru kamu lihat kayak saya. Ada kan yang begitu? Enggak ada ya. Jadi ada tugas yang harus dilakukan. Ada orang-orang yang bisa bersama-sama dan yang pergi. Lalu yang berikut, ada keteraturan. Itu makanya. Gimana di dalam doktrin kita? Dibilang, di situ dibilang, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Usahakanlah engkau menjalankan firman Tuhan dengan tepat. Kenapa? Karena kau akan menderita, tapi fokuslah kepada Tuhan. Ada orang di sekitarmu yang akan membantumu, ada juga yang akan pergi darimu, tapi taatlah pada Tuhan. Karena ada orang yang akan Tuhan sebagai pemimpin untuk menjadi pelayan. Apa yang kita mau dapat dari sini? Apa yang kita mau terima dari renungan? Saya cuma berharap satu. Saudara ingat bahwa tugas yang paling penting adalah katakanlah firman Tuhan. Kedua, saudara ingat ada orang di samping saudara, di samping saya, di samping kita, yang bisa jadi bersama-sama dengan kita, tapi bisa jadi akan meninggalkan kita. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang berikut adalah ada keteraturan dalam pelayanan. Oke? Sehingga kita akan selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan yang akan menata itu. Dan saya bilang ke Pak Aritona, Tuhan yang bawa ke sini. Dia juga bilang, iya, Tuhan bawa Bapak. Tuhan, kenapa? Karena Tuhan yang ada. Tuhan yang akan taruh orang di sini, dia taruh. Yang jadi masalah adalah ketika dia tanya, adakah yang mau pergi? Sekarang mungkin kita nggak pergi jauh-jauh dari Balikpapan. Tapi bukankah Tuhan akan taruh kita di samping si Siti kah, si Ahmad kah, si John McAndrew kah, Donald Trump kah, samping itu. Lalu apakah kita mau bicara, mau bilang padanya, Bapak tahu Tuhan Yesus sayang Bapak? Dan atau Bapak tahu nggak Tuhan mau kita masuk surga? Kan cuma itu kan sekali ya, bilang gitu ya. Bapak tahu nggak Tuhan? Atau saya kira Bapak tahu ya, saya juga tahu Pak bahwa Tuhan mau kita masuk surga. Pasti dia akan senang. Tapi kalau bilang begini katanya Pak Ben, Bapak tahu nggak Bapak orang berdosa masuk neraka loh Pak? Nah itu kalau ada celurit itu bisa terjadi sesuatu dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak bilang, Bapak tahu kan Tuhan sayang Bapak. Saya Pak syukur walaupun saya seperti ini, tapi saya tahu Tuhan sayang saya. Saya tidur bangun, ya Tuhan sayang saya. Tapi kan nanti suatu waktu saya akan tinggalkan dunia ini. Jadi pasti Tuhan akan taruh saya di satu tempat ya. Menurut Bapak Tuhan mau taruh di mana ya? Kalau dibilang mana-mana Tuhan panggil, kayak lagu, terserah Pak Tuhan. Oh Tuhan mau Bapak masuk surga. Karena dia bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikarenakan itu masuk setiap yang percaya tidak binasa berhidup. Tuhan mau Bapak masuk surga. Cuma ada satu Pak, masih percaya Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa karena dia yang punya surga. Nah baru tunggu keputusannya dia mau percaya atau tidak. Tuhan tidak lagi akan menuntut darahnya daripadamu kan? Sebab kalau kita udah ketemu lalu kita tidak menginjil, Tuhan bilang sorry. Saya kan sudah selamatkan kamu, udah duduk di samping Ahmad itu. Kenapa kamu nggak ngomong? Tapi karena hati sudah tertutup, tinggal ingat ini apa, pisang goreng, balapis, kueku, dia pompa, akhirnya nggak bicara itu. Lalu kita bilang, itu tugas pendeta itu, menginjil. Habis kalau dia nggak menginjil, siapa lagi kalau bukan pendeta? Oh itu tugas penginjil. Habis kalau penginjil nggak menginjil, siapa lagi yang menginjil? Memang begitu? Tugas siapa? Semoga hari ini ntar setelah keluar dari pintu itu, setelah salaman di itu, berdiri di situ dan bilang, Tuhan, sekarang saya keluar dari sini. Dan jika Tuhan beri saya kekuatan, saya akan memberitakan Injil. Pokoknya kalau saya tidak memberitakan Injil, berarti Tuhan akan kasih kekuatan. Ingat itu ya. Nah begitu kan? Keluar dari sini dan bilang, sekarang saya akan pergi memberitakan firman Tuhan. Bisa nggak ya? Nanti kalau saya bilang, yang bisa berdiri, jadi susah hidup saudara. Nggak usah. Saya akan tanya,
Bisa nggak ya kita keluar dari sini lalu punya tekad, saya akan memberitakan firman Tuhan. Apa saya bisa tanya? Yang mau memberitakan firman Tuhan silakan berdiri. Tidak perlu kan ya? Karena masalah itu kalau disuruh berdiri. Nanti kalau ada Pak Hengki duluan berdiri, yang belakang malu Pak. Coba Pak Hengki berdiri. Tapi kalau yang belakang berdiri duluan, yang di depan nggak tahu. Yang belakang udah berdiri, yang di belakang pura-pura garuk-garuk kepala. Nggak akan ditanya itu. Tidak akan ditanya, adakah yang mau berdiri dan bilang pada Tuhan, Tuhan, setelah hari Minggu ini dengar firman Tuhan, setiap saat saya baca Alkitab, mulai hari ini saya keluar dari pintu ini, saya akan memberitakan firman Tuhan. Ataukah saudara akan bilang begini, mulai hari ini saya akan mendoakan supaya orang-orang memberitakan firman Tuhan, karena memang karunia saya berdoa. Ada begitu. Lebih enak menjadi pendoa. Apa? Kata menginjil. Nggak menginjil. Duduk aja kerjanya di rumah. Jadi saya terpaksa mesti bilang ke dia, Ariel kamu tunggu rumah ya. Kamu menginjil. Baru dia bilang, itu bagus. Itu penginjil. Maksudnya yang saya bilang di sini, siapa yang pernah berdiri berkhotbah di sini? Kita harus maju melayani Tuhan. Sekarang ada di mana Pak? Ada di mana orangnya? Masih duduk di sini? Pernah di sini bicara itu? Pernah bicara di situ? Pernah bersaksi? Di mana sekarang? Susah loh. Keluar satu kata, aku tidak lakukan. Tuhan bilang di rumah Pak Sago satu waktu akan dibukakan semuanya. Dan akan berada di dalam hati. Ibu-ibu jangan sampai mikir, oh ini tugas bapak-bapak nih penginjilan. Saya pokoknya bagian kalau berbagi ayat aja. Enggak ada. Tidak ada. Bisa kita? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu tidak dapat menyampaikan secara sempurna